Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam literasi tentunya buat kita semuanya. Kita di tengah-tengah festival literasi, festival yang luar biasa karena hasil kolaborasi antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY yang didukung oleh berbagai lembaga OPD yang lain, ya, Dinas Kebudayaan, Balai Bahasa, Dinas Koperasi, kemudian juga yang luar biasa lagi kita berkolaborasi dengan IKAPI, ya, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, festival literasi ini kita laksanakan selama 5 hari, sudah kita buka sejak hari Rabu dan berlangsung nanti sampai hari Minggu, ya, tanggal 9 sampai tanggal 13 Juli 2025. Banyak aktivitas yang bisa kita ikuti, ya, mulai dari tentu book fair, setiap hari kita buka pagi sampai malam jam 10, kemudian juga berbagai kegiatan berkaitan dengan diskusi buku, kemudian juga ada kolaborasi dengan Disbud, ya, Mocopat, kemudian juga kolaborasi dengan Balai Bahasa yang berupa musikalisasi puisi, ya, kemudian diskusi-diskusi berkaitan dengan buku, bedah buku, dan lain sebagainya yang bisa diikuti oleh masyarakat semua. Nah, harapan saya dengan festival literasi ini tentu kita ingin meningkatkan tingkat kegemaran membaca dan sekaligus meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat. Ya. Sebagaimana di tema festival literasi kali ini, yaitu membaca, berdaya dan sejahtera. Jadi tidak cukup literasi itu bicara mengenai buku, membaca dan menulis saja, tapi kemudian perlu kita kembangkan menjadi sesuatu yang memberdayakan dan mensejahterakan dan pada akhirnya adalah meningkatkan martabat kita sebagai manusia. Saya kira itu. Selamat mengikuti festival literasi dan semoga literasi masyarakat kita menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan sekali lagi bermartabat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ikut menjadi salah satu peserta penulis buku yang berjudul Suara Tanah Jawa yang berisikan tentang tradisi, ramuan, tutur kata, dan juga alat musik tradisional. Nah, dari pengalaman kami mengikuti pelatihan ini sungguh banyak informasi khususnya terkait masalah budaya lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan buku yang kami tulis ini bisa memberikan informasi bagi generasi selanjutnya tentang nilai-nilai budaya daerah istimewa Yogyakarta. Tentang penulisan teman-teman di SMP maupun SMA se-DIY, ada hal-hal yang kemudian kami temukan dalam proses sampai kemudian menjadi buku. Jadi ada hal-hal seperti bagaimana selera teman-teman menulis, bacaan-bacaan yang mereka akses, dan bagaimana cara teman-teman kemudian mengeluarkan gagasan-gagasan itu dalam bentuk kritis melalui resensi. Di dalam proses ini kemudian teman-teman diajarkan untuk bagaimana memahami buku yang mereka baca, mengetahui isinya, kemudian memberikan penilaian. Nah, penilaian-penilaian ini seringkali bagi teman-teman masih menantang gitu ya. Jadi teman-teman masih banyak yang takut-takut untuk menulis, takut-takut untuk memberikan penilaian, takut tulisannya jelek. Nah, ini hal-hal yang kemudian berusaha saya dan teman-teman pendamping kemudian mendorong para penulis untuk berani berkreasi, berani mengutarakan pendapat, gagasan dengan bentuk resensi. Ini salah satu cara kami untuk mendukung bagaimana program literasi itu tidak hanya membuat siswa-siswa sekolah SMP maupun SMA sederajat untuk membaca, tapi bagaimana sampai akhirnya menghasilkan karya, yaitu dengan menulis pandangan dan penilaian melalui bentuk resensi. Oke, teman-teman, kalau misalkan yang sudah lihat-lihat buku
terus sudah bayar juga bisa ikut juga di acara ini. Nanti ada snack juga buat teman-teman bisa mengikuti registrasi di sini ya. Selamat pagi Pak, saya Beril yang akan memoderatori kegiatan kali ini. Saya dari Radio Buku dan biasanya juga melaksanakan kelas-kelas kepenulisan kayak gitu. Dan di sini ada topik yang menarik yaitu penulisan kebudayaan. Nah, ini salah satu hal yang menjadi concern juga untuk kita semua, bahwasanya kebudayaan, terutama kebudayaan lokal itu seringkali disingkirkan atau dipincingkan mata untuk melihatnya, karena ini kok budaya tua ditulis lagi, mending baru-baru aja kayak gitu. Dan itu menjadi problem. Dan di depan sini sudah ada bukti-bukti bahwasanya tidak selalu seperti itu. Penulisan kebudayaan bisa menarik, bisa juga menambahkan keilmuan kebudayaan itu. Nah, di sini kita sudah hadir sama Pak Nugraha yang waduh ini kayaknya sudah nyiapin materi panjang ini Pak. Contekan. Nggih. Mungkin dimulai dari Pak Nugraha. Di sini dari Paniradia akan banyak sekali cerita soal bagaimana kebudayaan yang diusahakan dan mungkin akan merembet-rembet ke bagaimana penulisan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Pak Nugraha saya silakan. Nggih, matur nuwun Mas Beril nggih. Dan dua penulis muda kita yang luar biasa dan Bapak Ibu yang kami hormati. Nggih, matur nuwun atas waktunya kami diundang kesempatan hari ini. Jadi saya sangat senang sekali bisa berada di tengah Bapak Ibu sekalian, generasi-generasi muda yang semangat nanti, mudah-mudahan nanti menggiatkan lagi literasi kita ke depan lagi. Dan kita sebenarnya Yogyakarta indeks pembangunan literasinya sudah nomor 1 Indonesia gitu. Tapi kan tidak kemungkinan kita kemudian berhenti sudah puas, tapi tetap kita upayakan lebih lanjut. Jadi kalau dari kami di Paniradia Keistimewaan, memang kami adalah sebuah lembaga yang mengurusi atau mengkoordinasikan terkait dengan perencanaan dan pengendalian dana keistimewaan, yang salah satunya juga dimanfaatkan oleh dinas-dinas teknis yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah ini. Nah, tentunya juga teman-teman, saya kira disampaikan Mas Beril tadi, bahwa kita juga mestinya juga harus menengok ke belakang, tidak hanya kemudian ke depan, karena sejarah kita di belakang itu juga bisa menjadi cerminan kita, juga bisa menjadi pembelajaran kita atas apa yang kemudian akan kita hadapi nanti ke depan. Sehingga sejarah itu kalau yang sifatnya negatif ya mungkin sebisa mungkin kita hindari, tapi kalau yang sifatnya positif ini menjadi pemicu kita untuk bisa lebih maju ke depan. Nah, dari sini keistimewaan sendiri, kalau teman-teman Bapak Ibu semua baca kembali berbagai buku yang mungkin sudah pernah ditulis, bahwa keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari asal-usul dan sejarah Yogyakarta sendiri. Jadi sekilas mungkin bisa kami sampaikan bahwa Yogyakarta sebelum Indonesia berdiri adalah sebuah negara yang berdaulat, yang kemudian memiliki peran serta yang luar biasa saya kira dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sampai kemudian bergabung ditetapkan menjadi bagian atau sebuah daerah istimewa. Jadi kalau kita melihat daerah istimewa Jakarta itu bukan dibentuknya setelah ada Undang-Undang Keistimewaan, tapi dulu dengan Undang-Undang 3 tahun 1950 itu sudah pembentukan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi istimewanya Yogyakarta sebenarnya sudah dari zaman dulu kala. Nah, kemudian untuk lebih menguatkan itu, maka kemudian di tahun 2012 melalui Undang-Undang 13 tahun 2012 diterbitkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini untuk lebih menguatkan lagi, dan kemudian kita diberikan 5 kewenangan keistimewaan. Nah, saya kira nanti 5 kewenangan keistimewaan itu juga menjadi salah satu topik yang menarik untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mungkin lebih ulik lagi untuk bisa mencari tema-tema baru yang kemudian nanti bisa kita tulis lebih lanjut ke depan. Karena hari ini ada 4 buku, mungkin mudah-mudahan nanti ke depan ada banyak buku lagi gitu ya. Karena di Paniradia juga ada penulisan buku Mas Beril, nanti bisa kerjasama. Tadi saya ketemu salah satu penulisnya yang membantu di Paniradia juga hadir di sini. Saya kira ini kolaborasi bentuk ke sana. Nah, 5 kewenangan itu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Saya kira sudah paham semua kita bahwa DIY tidak ada pemilihan gubernur ya, kita sudah penetapan Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Kemudian di kelembagaan kita juga berupaya bagaimana kemudian lembaga-lembaga pemerintahan itu diselenggarakan
untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip-prinsip responsibilitas, kemudian transparansi, akuntabilitas, dan juga pelibatan partisipasi peran serta masyarakat dengan melihat atau mempertimbangkan bentuk asli pemerintahan daerah. Jadi oleh karena itu saat ini desa itu ada beberapa yang hampir semua desa ya itu namanya sudah berganti menjadi kelurahan. Kemudian nama-nama pamongnya itu juga kembali ke zaman dulu. Bahkan ada termasuk kami Pani Radio Keistimewaan itu juga satu-satunya di Indonesia, tidak ada ya nama-nama Pani Radio di Jawa Tengah, di Jawa Timur nggak ada. Nah ini aja di DIY karena itu merupakan satu amanat yang untuk kita bisa menyelenggarkan pemerintahan khususnya di urusan keistimewaan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga terkait dengan tata ruang, kita punya 18 satuan ruang strategis. Nah ini juga nanti menjadi tema yang menarik, misalnya ada buku tentang objek-objek budaya yang ada di SRS Gunung Merapi misalnya, atau SRS Kota Gede misalnya, atau SRS Keraton misalnya, atau Sumbu Filosofi. Nah ini banyak hal yang kemudian perlu kita lihat dari sisi sejarahnya dulu, sampai kemudian ada gagasan untuk menulis bagaimana mengembangkan ke arah depan. Jadi satu masukan tentunya juga untuk pemerintah daerah ke depan. Kemudian yang keempat terkait dengan pertanahan. Pertanahan ini juga kita punya keistimewaan karena di DIY ada tanah-tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Nah ini kan kita juga memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dalam rangka penata usahanya. Bagaimana pendataan, kemudian legalitasnya, pensertifikatan, sampai kemudian ke pemanfaatan. Ya, jadi saya kira Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur Ngaso Dalem itu juga memberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan itu, tapi dengan izin beliau nanti kemudian mendapatkan keganjingan. Itu juga kita fasilitasi. Nah yang terakhir, ini terkait dengan kebudayaan sesuai dengan tema kita hari ini. Kebudayaan sangat luas sekali, sangat kalau kita jabarkan tidak hanya dalam arti sempit saja, tapi kebudayaan juga bisa dalam arti yang sangat luas sekali, karena budayaan itu peradaban ya, dari orang lahir sampai orang mati, dari zaman dulu sampai mungkin yang akan datang, kita bahas juga di urusan kebudayaan. Kalau yang dalam arti sempit kan hanya 7 objek kebudayaan itu, ada nilai budaya, ada pengetahuan teknologi, ada bahasa, ada tradisi adat istiadat, tradisi luhur, kemudian ada benda dan seni. Tapi kalau secara luas ya ekonomi, industri, pariwisata, pendidikan, ya hampir semuanya bisa masuk di urusan kebudayaan. Sehingga saya kira monggo kita bareng-bareng untuk bisa mengisi keistimewaan kita ini dengan lebih baik. Salah satunya nanti dari sisi literasi dengan buku-buku, mungkin tidak hanya buku, mungkin dalam bentuk film atau dalam bentuk apapun yang kemudian itu bisa menceritakan kembali terkait dengan keistimewaan di Yogyakarta. Saya kira sekilas mungkin itu Mas Beril. Wah terima kasih banyak Pak Nugroho. Ini sudah sangat lengkap ini untuk menjelaskan babakan keistimewaan Yogyakarta, terutama tadi di bidang kebudayaan yang masih banyak belum kita eksplorasi seperti itu. Dan ini di depan adalah bukti bahwasanya eksplorasi tersebut sudah dimulai aja Pak, kayak gitu. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya, ke Mas Davi dulu mungkin. Oke, Mas Davi ini pendamping untuk 2 buku, terutama untuk anak-anak SMP dan teman-teman SMA. Dia mendampingi proses penulisan ini. Mungkin bisa diceritakan Mas gimana prosesnya, terus ada yang menarik dari proses tersebut. Silakan Mas Davi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang sudah hadir di sini. 2 buku yang ada di sini, salah satunya dari teman-teman SMP sederajat dan teman-teman SMA sederajat se-DIY. Nah, dari 2 buku ini prosesnya sebenarnya cukup lama karena melalui proses seleksi seluruh karya dari teman-teman semua itu diseleksi oleh 3 juri, kemudian ada Pak Suwarno yang mungkin tidak ada di sini, juga ada Pak Ida, salah satunya juga saya. Dari 3 juri itu kemudian memilih masing-masing tingkatan menjadi 50 peserta
Nah itu nanti kemudian kami berikan kelas yang cukup intensif sehari itu dari pagi sampai sore gitu ya Bu ya. Kita berikan bagaimana dari karya-karya yang awal dikirimkan itu sebenarnya ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh para penulis muda Mas. Terutama soal bagaimana teman-teman ini memahami instruksi. Jadi ketika ada, misalkan dalam menulis resensi, kan ada beberapa indikator itu resensi yang membedakan dengan esai, membedakan dengan cerpen atau bentuk karya yang lain. Tetapi dalam penerapan awal itu ternyata teman-teman menerapkan aturan resensi itu dengan sangat kaku. Jadi seperti memasang pagar gitu ya, pagar terus di dalamnya semua dipagari, ini judul dipagari, ini sinopsis dipagari, semua kayak gitu, begitu kaku awalnya. Nah dari situ sisi kreativitas teman-teman seperti tertahan. Nah itu akhirnya jadi tantangan buat teman-teman bagaimana kemudian bisa tetap memunculkan sisi kreatif ketika dalam suatu bentuk penulisan itu ada aturan-aturan. Tapi aturan itu sebenarnya tidak sepenuhnya harus ditunjukkan dengan sama persis gitu ya. Tapi bagaimana aturan itu bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lebih kreatif. Nah, akhirnya dalam proses selanjutnya kami para pendamping sekaligus juri itu kemudian memberikan beberapa metode agar teman-teman tidak takut salah menulis gitu ya. Jadi tantangan teman-teman muda ini sebenarnya rasa takut karena mungkin ada aturan-aturan, ada macam-macam, kalau dilanggar mungkin akan ada sanksi tertentu, mungkin berpikirnya seperti itu ya. Jadi untuk memulai menulis itu rasa takut akan menghambat kreativitas, gagasan kritis untuk muncul. Nah yang kemudian kami treatment salah satunya bagaimana teman-teman muda ini tidak perlu khawatir untuk melampaui aturan-aturan yang sudah dibuat dalam aturan penulisan. Bahkan bisa mengkritisi apa yang ada dalam buku, misalkan ya konteksnya ini teman-teman meresensi buku, jadi bagaimana teman-teman bisa memiliki atau mengeluarkan penilaian yang objektif. Jadi tidak hanya positif saja, tapi objektivitas itu selalu memuat dua hal sekaligus untuk menunjukkan apa kekurangannya, apa keunggulannya. Jadi dua sisi itu selalu muncul. Karena kalau hanya salah satu saja, kalau negatif-negatif saja itu akan sugesti pembaca untuk membenci misalkan. Atau sebaliknya ketika hanya memuji saja itu akan melupakan bahwa suatu hal itu ada sisi yang tetap harus dikembangkan, harus tunjang gitu ya, bagaimana itu menjadi potensi yang lebih bermanfaat lagi. Jadi dua sisi itu teman-teman perlu untuk kemudian mengasahnya berulang kali, salah satunya dengan terus-menerus membaca. Nah menariknya dari proses ini teman-teman bacaannya dibebaskan, tapi batasannya sumber-sumber referensi itu yang harus ada di perpustakaan ini. Akhirnya teman-teman mengakses bacaan ke sini, mulai membudayakan untuk ke perpustakaan, membaca buku di perpustakaan atau via online, tapi tetap melalui kanal yang disediakan oleh perpustakaan. Jadi buku-buku yang disediakan akhirnya juga bisa terakses. Di sisi lain siswa punya kebiasaan membaca dan mengunjungi perpustakaan. Itu saya kira dua hal yang menarik. Selain itu ada yang menarik Mas, jadi ketika dibebaskan ternyata siswa itu memilih bacaan yang serupa, mayoritas ya, memilih bacaan yang serupa. Nah ini saya kurang tahu itu keseragaman selera itu apakah dibentuk dari sekolahan, dari guru-gurunya, atau
dari lingkungan pertemanan. Nah itu yang mungkin bisa ditindaklanjuti karena akibatnya cara menilai, kemudian cara menulis, cara memberikan komentar itu jadi seragam. Itu akan menjadi tantangan yang perlu diatasi karena ketika keseragaman itu muncul, jadi tidak ada pertukaran pengetahuan karena semua udah tahu hal yang sama gitu misalkan. Nah keberagaman bacaan ini saya kira perlu kemudian juga sosialisasikan, misalkan bagaimana ketika dibebaskan itu siswa juga bisa memilih macam-macam bacaan. Jadi tidak hanya satu jenis, bahkan satu judul dari satu penulis misalkan. Itu saya kira sementara itu dulu dari saya. Terima kasih Mas. Oke, mantap sekali Mas Davi. Kelihatan je niki jangan takut melampaui aturan. Dari kostumnya kan kelihatan je. Yang agak rebel kan yang di tengah gitu Mas Davi. Oke. Nah gitu biar center Pak. Oke, selanjutnya kita geser ke Mas Eko. Ini juga pendamping untuk dua buku yang lainnya, ya ini untuk bapak-bapak ibu-ibu nggih. Kalau ini mas-mas mbak-mbak niki bapak-bapak ibu-ibu. Betul. Nggih. Monggo Mas Eko. Baik, terima kasih matur nuwun Mas Beril. Yang saya hormati Pak Nugroho, Mas Dr. Muhammad Gaddafi, beliau sebentar lagi akan mengajar ke Thailand. Dan yang saya hormati Ibu Dewi dan senior kita Sugeng Rawuh Pak. Nih, nanti penulisnya langsung bisa kita tanya Pak ya. Dan Bapak Ibu penulis sekalian yang nampaknya wajahnya cukup bahagia. Sudah mendapat bukunya ya? Diskon, sudah. Ini kalau yang diskon di belakang Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada para penulis sekalian. Tepuk tangan ya, luar biasa nih penulisnya dari berbagai macam. Kebahagiaan tertinggi seorang penulis, Mas Beril, adalah ketika karyanya terbit menjadi buku. Tapi tolong jangan diplastiki sampai abad 16 sampai ke depan ya. Bisa dibuka dan dinikmati. Itulah hasil kerja keras Bapak Ibu dan teman-teman adik-adik sekalian selama di proses di DPAD. Ada transformasi yang luar biasa Pak yang saya rasakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dari yang tadi filosofi perpustakaan sebagai reseptif, tempat kita mencari, mengambil ilmu pengetahuan, sekarang sudah berubah menjadi produktif. Dia juga memproduksi, mendistribusikan, melahirkan, menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bisa diakses publik. Dan yang membuat saya terkejut, penerbitnya sendiri, saya baru sadar, itu ternyata adalah Perpusnas Press, Pak. Ini di luar dugaan saya. Perpustakaan bisa jadi penerbit. Perpusnas Press, kalau UGM Press ya Pak ya, UNJ Press. Ini perpustakaannya juga bisa jadi penerbit. Seingat saya, waktu saya remaja, perpustakaan hanya menerbitkan kisah cinta yang sembunyi-sembunyi. Terutama yang mengalami ya. Hanya menerbitkan kalau kita tidak mengerjakan tugas remedi di perpustakaan. Tapi sekarang perpustakaan bisa menjadi semeriah ini, semegah ini, memproduksi karya, dan saya menjadi salah satu saksinya. Sebelum angkatan ini, di tahun sebelumnya ya Ibu Dewi, ada 11 angkatan. Luar biasa, tepuk tangan untuk DPAD, 11 angkatan. Ada 11 buku Pak di tahun sebelumnya yang ya tahun 2022 ya. Kemudian kita susul lagi di angkatan berikutnya dengan beragam tema-tema. Dan saya percaya sekaligus tadi saya juga sudah mohon izin kepada Ibu karena beberapa waktu saya akan ada kuliah tamu di Busan, saya akan menjadikan ini ke Seoul untuk jadi contoh bagaimana perpustakaan di Jogja bukan hanya tempat untuk membaca tapi juga untuk menghasilkan karya-karya. Dan ini sebuah kebanggaan buat kita saya kira ya. Ini yang sederhana sebetulnya menulis itu simple, menulis itu sederhana. Yang sulit adalah mewujudkannya. Kayak jatuh cinta. Jatuh cinta itu sederhana, mencintai orang itu sederhana. Yang paling tidak sederhana kan menerima kenyataan dicintai atau tidak dicintai. Ya, ada yang kerasa ya. Kira-kira itu. Tetapi kalau kita yakin, kalau kita tahu caranya, paham tekniknya, baik jatuh cinta kepada orang atau jatuh cinta kepada buku, itu ada caranya, semuanya bisa dipelajari. Kemarin sudah disampaikan oleh Kepala Perpusnas Prof. Aminuddin, bahwa dalam hidup manusia,
berbicara, menyimak, itu menjadi bawaan. Tetapi membaca dan menulis itu diajarkan. Itu artinya apa? Karena diajarkan berarti bisa. Bukti paling sederhana, kita dikelilingi oleh penulis-penulis seluruh dunia. Ya Pak Nugroho di belakang ini ya, Mas Davi. Bayangkan kalau buku-buku itu penulisnya semuanya hidup. Ramai banget ya kayaknya di sini. Mereka penulis dari berbagai negara, dari berbagai benua, bahkan dari berbagai waktu. Tapi hari ini bisa ada di sini, bisa ada di sekeliling kita lewat apa? Lewat bahasa. Lewat karya yang dituliskannya, lewat pemikiran yang dicetaknya, lewat buku-buku yang terus melampaui zamannya. Itu saya kira prinsip pertama dari menulis adalah bahasa adalah perekat dari semua pengetahuan dan kebudayaan. Kebudayaan tadi sudah disebutkan oleh Pak Nugroho, baik yang keistimewaan Jogja ada 5, kemudian kebudayaan yang secara normatif ada 7 dan seterusnya, itu diikat melalui bahasa, diikat dengan kata-kata, bahkan diri kita diidentifikasi dengan nama yang susunan huruf di dalamnya. Kita hidup di atas bahasa-bahasa, kita hidup di atas kata-kata. Setiap hari kita berbicara, setiap hari kita dikepung oleh kata-kata. Itu artinya eksistensi bahasa dalam kehidupan kita begitu dekat. Lalu kenapa menulis menjadi sulit? Tadi sudah disinggung oleh Mas Davi, karena kita terbelenggu oleh rasa takut, takut jelek, takut tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu yang menulis di sini sudah mengatasi rasa takut itu. Bahwa ternyata menulis itu menyenangkan. Menulis itu mudah. Menulis itu seru. Seru sekali ya, apalagi difasilitasi penuh oleh DPAD. Dari awal sampai akhir, bahkan difasilitasi liburan juga ke Museum Ulen Sentalu. Ya, langsung luar biasa sekali Pak. Ini jarang-jarang loh Pak. UNY aja nggak berani loh. Kalau ke kampus, kita belajar menulis harus registrasi dulu. Daftar SPP dulu, tetapi ada satu yang unik di Jogja, fasilitasi menulis bisa diakses oleh siapapun, tanpa harus ribet dan seterusnya, dan bisa dilakukan dengan cara singkat. Di kampus saya mungkin 1 semester, di sini bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Lama-lama tutup ya UIN. Ini artinya bahwa kalau kita terfokus pada satu keterampilan, kita akan bisa. Lalu saya akan sedikit review apa yang kami tuliskan Pak di sini Pak. Jadi kami bersama para mentor, saya mewakili sebetulnya, ada Prof. Hedi Ahimsa, kemudian Mas Kris Budiman, dan teman-teman Pak Heri, Mardianto, dan teman-teman yang lain, banyak sekali tim yang untuk mendampingi. Waktu itu kami sepakat untuk mengusung satu tema, karena beberapa dinas lain juga punya tema-tema tertentu tentang kearifan lokal, supaya semakin kaya, kami sepakat untuk mengangkat tema yang mungkin jarang disinggung. Tema hubungan tentang manusia Jogja, Jawa dengan alam. Dengan alat-alat pertanian yang mungkin generasi saya sudah tidak tahu ya. Ada luku, kemudian macam-macam. Nah, kemudian juga relasinya dengan obat-obatan tradisional, yang mungkin hampir sekarang sudah tidak banyak kita menemuinya dan seterusnya. Kemudian kita sepakat untuk mengangkat itu menjadi satu garis besar tema tanpa membatasi ekspresi-ekspresi yang lain. Dengan begitu, buku-buku di dalamnya memiliki satu garis besar yaitu tentang keistimewaan di bidang kebudayaan di Yogyakarta dari sudut pandang yang barangkali generasi muda itu jarang menyentuhnya. Selanjutnya didatangkanlah para ahli oleh beliau, Bu Dewi dan timnya ya, diberikan pelatihan dari mulai penggalian ide, kemudian pengolahan data, penulisan sampai revisi dan penerbitannya. Termasuk ke lapangan ya, langsung ya, menunjukkan langsung ke museum itu, luar biasa itu. Setelah itu kemudian didampingi dan hari ini istimewa, prosesnya sangat lengkap. Penggalian ide sampai hari ini launching, penerbitan, publikasi. Hanya saja, ini jokesnya ya, perbedaannya ada 2. Kalau kami penulis profesional itu tanda tangan kontrak setelah buku terbit ya. Kalau ini tanda tangan kontraknya sebelum buku terbit ya. Jadi perbedaannya itu. Jadi nanti saya kira ini adalah perayaan para penulis kita, sehingga saya ingin nanti lebih banyak para penulisnya yang bercerita bagaimana pengalamannya, kesan-kesannya dalam menghasilkan karya-karya ini. Secara garis besar, kita punya bahasa, kita punya objek kebudayaan yang tadi disampaikan, kita bisa menulisnya menjadi gagasan. Setelah menulis, tidak selesai sampai di sini. Kita sekarang punya yang namanya alih wahana, transformasi bentuk. Dari tulisan ini sebagai sumbernya, sebagai intinya, bisa diubah kepada konten digital, film, infografis,
animasi, komik, tetapi prinsip dasarnya adalah pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menulis itu hemat. Hematnya apa? Kalau kita membuat film, membutuhkan satu adegan, kita butuh banyak perangkat. Tapi sebagai penulis, kita membutuhkan satu peristiwa, kita hanya membutuhkan kata-kata dan kesunyian. Dan mungkin secangkir kopi, kalau ngopi ya masih ya. Ya itu ada ya. Itu keistimewaannya. Anda bisa membuat bayangan sendiri tentang menulis, istimewanya ada di situ. Kita tinggal menggunakan bahasa dan kata-kata. Itulah perbedaan antara festival dan festival dari Festivus ya, dan Luktus. Kalau festival seperti ini adalah perayaan setelah menulis. Buku-buku yang di sini itu sudah dihasilkan kemudian kita rayakan seperti hari ini, festival literasi. Tetapi kalau menulis itu Luktus, itu kesunyian. Saya belum pernah melihat ada perayaan nulis rame-rame sunyi-sunyi, tidak ada. Menulis adalah proses personal, menulis adalah berpikir yang sangat internal. Tetapi perayaan hasil tulisan inilah yang kemudian disebut dengan festival yang seperti hari ini kita lihat. Ada bedah bukunya, kan sudah ada. Tidak ada bedah draft ya, tidak ada ya. Apalagi bedah komputer, beda lagi. Kemudian perayaan-perayaan ini itu menggambarkan apa? Ternyata setelah kita merenungi diri, kita berbagi dengan orang lain lewat pesta tulisan. Kita berbagi pemikiran itu, kita merayakan pemikiran-pemikiran itu dan hari ini yang kita lakukan bersama di sini. Dan yang terakhir, yang ketiga, awalnya Pak dan Mas Davi, kami menulis tentang kebudayaan. Kebudayaan yang sifatnya di luar diri. Tapi pada akhirnya ternyata tidak. Pada akhirnya siapapun yang menulis tentang kebudayaan di mana mereka tinggal, sebetulnya adalah menulis tentang diri mereka sendiri. Diri dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, apa yang menghidupi mereka, di tempat mana air mereka minum, di bawah langit mana mereka berteduh. Itulah kehidupan-kehidupan yang awalnya kita ingin menulis seperti ini, suara tanah Jawa, kemudian memayu jagat, hamaya mayu jagat. Pada akhirnya sebetulnya kita menulis suara diri kita sendiri dan memperindah diri kita sendiri lewat kebudayaan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembali ke Mas. Luar biasa banget itu. Wah ini tadi kita dapat materi yang lengkap sekali mulai dari A sampai Z. 2 SKS ya hitungannya, ini Pak dosen sekali ini rasa-rasanya. Nah tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali dari mulai soal kebudayaan itu seperti apa dan bagaimana keistimewaan kebudayaan di Yogyakarta. Kemudian kita juga mendengarkan bagaimana proses kreatif dan proses penulisan dari teman-teman SMP dan SMA. Kemudian juga terakhir ditutup oleh Pak Eko dengan ini proses yang panjang sekali, proses internalisasi yang panjang sekali dan potensinya besar sekali untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan minat, mengembangkan skill juga untuk memperkenalkan kebudayaan Yogyakarta terutama sebagai penulis. Nah, mungkin saya tanya satu aja kepada para narasumber. Kalau dari pekerjaan sehari-hari dan skill dan kemampuan, kira-kira tantangan terbesarnya untuk kepenulisan kebudayaan ke depan itu nopo? Mungkin bisa dijawab dari mana ini? Dari balik, nanti ditutup Pak Nugroho, Ya, refresh ya. Terima kasih. Pertanyaannya menarik. Apa tantangan terbesar dalam menuliskan kebudayaan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya? Ini juga tantangan dalam hidup saya. Menurut saya, tantangan besar seorang penulis di era sekarang adalah daya tahan. Itu yang pertama. Daya tahan kita menghadapi teks, kita kan terdistraksi dengan teks yang sangat cepat, narasi dan cepat. Yang kedua, selain daya tahan terhadap teks, adalah daya tahan terhadap ketidakpopuleran. Sebagian besar penulis itu menderita karena mereka merasa telah menulis tapi belum populer. Itu artinya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Menulis itu bukan untuk mencari kedudukan di mata orang lain, tetapi sebetulnya untuk mengenal diri sendiri. Itu tantangan terbesar dari dalam diri. Tantangan yang ketiga itu berasal dari luar, saya pikir ya. Karena menulis seringkali identik dengan dalam tanda petik profesi yang tidak begitu menguntungkan ya, saya kira. Ini tantangannya, tetapi bisa diatasi dengan bahwa yang kita maksud menulis tidak hanya menghasilkan tulisan selesai, tetapi bisa tadi dialihbahaнаkan ke produk-produk yang lain. Dan yang keempat terkait profesi tentu saja. Saya membaca buku yang sangat bagus dari Haruki Murakami tentang bagaimana menjadi seorang novelis. Bapak Ibu semuanya, dunia menulis itu dunia yang sangat terbuka.
Apa maksudnya terbuka? Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda boleh menulis. Anda seorang dokter, boleh menulis dokter. Anda seorang politisi, boleh menulis. Anda seorang pengusaha, boleh menulis. Anda seorang petinju, boleh menulis. Bandingkan dengan profesi yang lain. Tidak semua orang boleh memasuki profesi kedokteran, tidak semua orang boleh menjadi petinju, tidak semua orang boleh menjadi politisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi menulis adalah panggung terbuka. Siapapun kita bisa dan boleh menulis. Syaratnya apa? Bisa baca dan tulis, hanya itu ya, sederhana itu. Jadi kalau pikiran ini sudah diterapkan dalam diri kita tahu bahwa menulis itu tidak butuh prasyarat lain selain menulis itu sendiri. Artinya apa? Artinya yang keempat, Mas Beril, bahwa tulislah sesuatu yang dekat dengan diri kita. Kebudayaan tidak harus yang selalu filosofis rumit. Kadang-kadang kebudayaan adalah hal yang sangat sederhana dalam kehidupan kita yang membentuk karakter kita sehari-hari sebagai pelajar misalnya ya, teman-teman pelajar, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai bapak rumah tangga sendiri ya maksudnya, dan lain-lain. Ini saya kira 4 hal yang penting ya, 2 tantangan dari dalam dan 2 tantangan dari luar yang bisa diatasi. Itu menurut saya. Mungkin Mas Davi punya pandangan lain sebagai generasi aktual. Monggo Mas Davi. Nah, sebenarnya sudah lengkap ya, sudah dari luar, dari dalam ya kan. Ya, di luar yang dalam dan luar itu mungkin apa yang kontekstual dialami orang saat itu bisa sangat menantang, misalkan dengan bagaimana perkembangan teknologi itu jadi tantangan tersendiri, karena ketika mungkin kita menulis dengan cara dan perspektif yang dari dalam diri kita sendiri, mungkin tidak akan terbaca oleh zaman yang lain gitu misalkan. Bagaimana akhirnya bagaimana pemahaman kita terhadap perkembangan budaya dan teknologi itu juga jadi tantangan yang diperlukan untuk generasi, terutama generasi muda sekarang. Nah selain itu, seperti dikatakan Mas Eko tadi, bagaimana seorang penulis itu seringkali membayangkan sesuatu yang jauh, yang tidak diketahui. Jadi ingin menulis yang tidak diketahui, itu yang sering jadi tantangan kita. Akhirnya sebenarnya itu bisa positif ketika akhirnya menuntut penulis untuk mencari tahu, untuk mengetahui, memahami, sampai akhirnya kemudian baru bisa menuliskannya. Nah tantangannya di situ teman-teman ketika menulis yang dekat, itu yang diketahui, yang dipahami, bukan menulis sesuatu yang jauh yang tidak diketahui. Itu saya kira akhirnya dalam membayangkan sesuatu yang jauh atau menyukai sesuatu yang jauh, perlu ada usaha untuk mengetahui dan memahaminya. Salah satunya dengan program-program yang dilakukan oleh DPAD ini, awalnya siswa atau penulis tidak mengetahui objek tertentu gitu, akhirnya difasilitasi, diberi ruang untuk mengetahui bahkan sampai memahaminya hingga menuliskannya. Akhirnya ketika teman-teman sudah menulis seperti ini semua, teman-teman sudah memahami apa yang mereka ingin tuliskan. Jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Nugraha. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau kami dari sisi pemerintahan itu ya. Jadi saya kira menulis tidak hanya sebatas menulis buku seperti ini nggih. Kami di pemerintahan juga ada menulis gitu kan. Kami kan ada perencanaan itu Mbak Dewi. Kalau merencanakan kan harus menulis juga ya. Harus menulis, kalau nanti tidak ditulis disampaikan, prosesnya kan usulan sampai ke kami, sampai ke pusat. Nah, tantangannya adalah bagaimana kemudian menulis itu bisa secara efektif menggunakan kata bahasa yang kemudian bisa dicerna, diterima dengan baik gitu Mas Eko dan Mas Gavi. Karena sering kami temui bahwa kemudian usulan itu kami membacanya tidak paham. Ini sakjanear nanti usulannya gitu. Bahkan sampai ke pemerintah pusat pun juga kadang dikembalikan lagi. Ini kok enggak jelas ya? Apa ya yang diusulkan, aktivitasnya apa kita. Nah itu tantangan untuk kami tentunya. Bagaimana kemudian nanti para aparatur pemerintahan juga mempunyai keahlian dalam menulis, khususnya dalam perencanaan, dan setelah selesai kegiatan pun juga harus menulis lagi. Laporan kan, ya laporan ini juga harus ditulis lagi, kalau nggak ditulis nanti temuan itu ya. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang menarik, jadi bukan hanya teman-teman semua yang harus selalu belajar
kami pun juga harus selalu belajar Mas Beril, bagaimana kemudian mengolah kemampuan kami untuk bisa menulis, menuangkan ide-ide gagasan, karena kami di pemerintahan kan juga harus punya konsep-konsep ke depan ya, kira-kira dengan hal seperti itu mau dikembangkan seperti apa. Nah salah satunya mungkin nanti ada masukan dari buku-buku yang telah ditulis ini misalnya, menulis tentang apa, nah itu ketika nanti dibaca itu menjadi salah satu masukan bagi kami kemudian untuk nanti lebih pengembangan pembangunan. Yang saya kira sangat terbuka, kami juga di Dana Keistimewaan sendiri juga sudah cukup banyak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan generasi muda. Di kami, di Panirado kami juga membuka untuk yang pengen menulis, tapi kami minta biasanya konsepnya dulu, apa nulis seperti apa itu. Kami sudah ada 25 buku yang diterbitkan oleh Panirado juga. Kami kerjasama juga dengan para penulis-penulis ini, penulis-penulis muda, penulis-penulis yang ini dari akademisi juga ada juga gitu ya. Nah juga nanti mungkin akan ada wacana bagaimana kemudian nanti ada lomba-lomba karya tulis remaja atau seperti apa gitu ya. Nah itu nanti biar jurinya beliau-beliau ini. Nanti mungkin Mbak Dewi yang akan mengkonsep dan sebagainya. Tapi kami menunggu konsep-konsep ini dari OPD karena kami kadang-kadang tidak bisa melakukan kegiatan yang sifatnya teknis karena tupoksi kami kan tidak ke sana. Nah kemudian nanti tinggal temanya seperti apa. Misalnya mau menulis tentang WBTP saja Bapak Ibu. WBTP Warisan Budaya Tak Benda itu Yogyakarta itu sudah terbanyak se-Indonesia. Kita tahun 2024 sudah ada 180 WBTP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 5 ini kita tambah lagi 32, berarti sudah 212 ya. Ini tentang kuliner, tentang alat-alat pertanian tadi, tentang adat tradisi. Nah itu ambil satu saja kemudian yang ada di lingkungan, di wilayahnya tadi seperti sampaikan Mas Iko, bisa ditulis kemudian ada gagasannya, ada rekomendasinya bagaimana kemudian supaya perkembangan zaman yang nanti kita lewati ini, ya sisi-sisi budaya yang ada di kita itu yang memiliki sisi positifnya juga jangan kemudian ditinggalkan gitu ya, karena kita memang membutuhkan ini jati diri kita sebenarnya yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian tidak hanya buku, ada juga pelatihan-pelatihan terkait dengan perfilman sampai menghasilkan film. Itu isinya juga generasi muda semua. Ada pelatihan-pelatihan terkait dengan seni rupa. Ada yang juga untuk difabel juga ada pelatihan seni rupa dan sebagainya. Kemudian ada art for children, itu juga luar biasa bagaimana kemudian anak-anak itu diajarkan untuk bisa mengembangkan kreativitasnya melalui seni-seni yang mereka miliki. Bahkan tahun ini saja hanya dibuka 600 yang daftar ribuan Mas. Ini jadi ini juga tantangan kita ke depan untuk bagaimana kemudian bisa nanti lebih mengembangkan lagi dari sisi kreativitas masyarakat Yogyakarta khususnya nanti yang generasi muda. Pokoknya tetap semangat semua, nanti kita kolaborasi bersama-sama. Kira-kira itu Mas Ferry. Wah mantep banget ini. Teman-teman kalau mau bikin proposal bisa langsung tahu kemana gitu. Nah ini mumpung masih ada waktu, sepertinya dari tadi itu mohon maaf. Oh, nggih. Sudah. Oh, lanjut dulu, nggih. Sudah rawuh nggih. Oh, nggih. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, tadi masih ada waktu, sekarang sudah terbatas ternyata. Kita akan melanjutkan kegiatan ini berupa launching buku. Jadi 4 buku ini belum resmi di launching dan akan di launching di hari ini. Nah, kebetulan di sini sudah hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Bapak Kurniawan SOS SE ME Ekdev. Mohon maaf, ini saya nggak biasa. Oke, di sini akan Pak, monggo di depan. Saya berdiri mawon. Ini akan dilangsungkan proses launching. Jadi teman-teman sudah siap Ini sudah ada perwakilan dari para pembuat buku, ada mas-mas, mbak-mbak. Bisa hadir ke depan sambil membawa bukunya, bapak-bapak bisa berdiri gitu. Ini kita akan foto bersama sambil membawa buku-buku, monggo bapak-bapak. Oh nggih, yang pertama ini ada literasi undercover. Ini merupakan hasil dari lomba resensi tingkat SMP. Ada 50 orang yang sudah menulis dan di sini diwakili oleh mbaknya. Mungkin bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk buku literasi undercover
Kemudian yang kedua ada buku Dari Meja Kelas ke Dunia Kata, catatan pembaca muda mengkritisi. Ini juga merupakan hasil dari lomba resensi untuk kategori SMA. Disilakan maju ke depan. Kemudian ada antologi kepenulisan budaya DIY, Suara Tanah Jawa, Tradisi Ramuan dan Tutur yang Tak Lekang. Bapak silahkan maju ke depan. Dan yang terakhir ada antologi kepenulisan budaya DIY, Hamemayu Jagat, Jejak Kearifan, Tradisi dan Ramuan Kehidupan. Ya, inilah 4 buku yang di launching hari ini, dan bisa agak ke tengah Bapak. Ya, agak ke situ. Ya, Ibu. J. Nah, kita akan foto bersama. Ya. Oke, dengan ini 4 buku hasil kelas resmi di launching. Terima kasih. Kepada Bapak mungkin bisa memberikan sambutan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini luar biasa ya, tentu mari sama-sama kita panjatkan puji syukur ya, sekaligus bisa tidak hanya melonsing buku saja Bapak Ibu sekalian ya, tapi banyak hal yang kemudian dari hasil launching buku ini kemudian bisa kita baca ya. Kemudian juga tentu isinya bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata ya Bapak Ibu sekalian, tapi tentu ini proses yang tidak mudah ya, dan selamat ya kepada teman-teman. Dan saya kira yang paling penting kemudian adalah hasilnya ya. Dan hasilnya tentu dari launching buku ini bisa memberikan harapannya manfaat yang seluas-luasnya, terutama kepada pembacanya ya. Karena yang paling penting adalah kemudian dari manfaat atau dampak setelah kita semua membaca ya. Karena kebetulan juga tema kita adalah membaca, berdaya, dan sejahtera ya. Sebetulnya satu lagi kemarin saya usul sama Bu Dewi, jadi membaca, berdaya, sejahtera, dan bermartabat ya. Jadi ini lebih nendang lagi, harusnya seperti itu. Tapi enggak apa-apa ya. Kita akan melangkah menuju ke sana sekali lagi. Nanti kita tentu akan diskusikan ya buku-buku ini setelah tadi acara talk show dan setelah launching ini. Nah, saya berharap teman-teman masih setia di sini ya untuk mengikuti diskusi mengenai buku yang kita launching ya. Dan isinya saya kira ini luar biasa Bapak Ibu ya. Literasi undercover, judulnya aja menarik ya, kata Prof. Amin kemarin, cover itu penting ya. Cover itu penting, sehingga ini saya kira sudah sangat bagus ya. Sudah menarik ya. Belum apa-apa baru sekilas sudah membuat penasaran kita semuanya. Saya kira itu dari saya, sekali lagi terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, disilakan untuk kembali ke tempat. Oke, terima kasih untuk kehadirannya dalam kegiatan talk show sekaligus launching buku. Kita sudah bersama-sama tadi mendengarkan banyak materi, juga sudah ada launching juga untuk 4 buku ini, dan teman-teman juga sudah hadir di sini. Monggo, habis ini silakan mutar-mutar untuk lihat buku, beli buku,
beli yang borong-borong yang banyak kayak gitu untuk menghidupkan ekonomi kreatif dan ekonomi kebudayaan dari penulis-penulis sekaligus penerbit. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila banyak salah. Saya tutup. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.